Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bid-du'a wa wa'ada bil ijabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi fi sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sering kita berpikir individualis, mempersempit diri, memperkecil diri kita, bahkan ketika berdoa pun hanya berdoa untuk diri sendiri, tak memperdulikan orang lain, tak memperdulikan dunia, tak memperdulikan bangsa dan juga negara. Begitu pelit diri kita sampai-sampai berdoa pun hanya berdoa untuk diri sendiri saja, tanpa memperdulikan berdoa untuk orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah melalui Al-Quran sangat menganjurkan hambanya untuk mendoakan kebaikan orang lain, termasuk saudara seiman, termasuk para pemimpin dan juga negara. Mendoakan negara agar tetap aman, adil dan makmur merupakan bagian dari ajaran Islam. Kesejahteraan dan kedamaian di seluruh aspek kehidupan umat manusia. Mendoakan pemimpin negara agar mendapat hidayah dan kekuatan dalam menjalankan tugas amanah yang diamanatkan kepadanya, amanah yang diberikan kepadanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hasil dari doa mendoakan pemimpin, hasilnya, dampaknya akan kembali kepada orang yang berdoa dan juga kepada masyarakat secara luas, sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi rukun, damai, aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan agar kita berdoa untuk negara, agar negara aman dan sejahtera. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 126, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada para penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 126, Allah memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana dikatakan oleh para ulama, agar kita jangan pelit berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri saja, doakan juga orang lain, doakan juga negara, doakan juga dunia, agar menjadi negeri yang aman, makmur dan sejahtera lahir dan batin.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Ad-Du'aul Anbiya was Shalihin, beliau menjelaskan bahwa Mekkah Baitullah itu sudah merupakan tempat yang aman. Namun kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keamanan untuk negeri Mekkah. Pertanyaannya adalah, apa manfaat doa Nabi Ibrahim tersebut? Imam Sya'rawi menjawab agar keamanan itu menjadi langgeng. Keamanan itu menjadi langgeng dan orang-orang yang menuju Mekkah pun mendapatkan keamanan di dalam perjalanannya. Itulah dasar pikir yang pertama. Jangan sampai kita hanya berdoa untuk sendiri saja, dan berdoalah juga untuk orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dasar fikir yang kedua, jangan berdoa untuk diri sendiri saja, berdoalah juga untuk orang lain. Allah melalui Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-10 memberikan contoh orang-orang yang datang sesudah Muhajirin dan Ansar. Mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau tanamkan kenegian di antara hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran surat 59 ayat 10. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, beliau bersabdakan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang memohonkan ampunan bagi orang mukmin, bagi mukminat, maka Allah tulis baginya kebaikan sejumlah orang mukmin dan sejumlah mukminat, memberi pahala sebanyak jumlah orang mukmin dan sebanyak jumlah orang-orang mukmin perempuan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dasar fikir yang ketiga, kenapa kita mesti berdoa? Tidak hanya doa untuk sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kami di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, sahabat Anas bin Malik beliau mengatakan, kana aktsarud du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang lebih sering diucapkan oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa di samping berdoa khusus untuk diri sendiri, berdoalah jugalah untuk orang lain. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dasar fikir yang keempat, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri saja, berdoalah juga untuk orang lain. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Umamah, Nabi bersabda, khiyaru a'immatikum alladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusallu alaikum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai pemimpin. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka para pemimpin, dan mereka para pemimpin juga mendoakan kebaikan untuk kalian sebagai rakyat. Wa syiraru ammatikum alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kalian benci, dan pemimpin juga membenci kalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan juga dikatakan wa tal'anunahum bayal anunakum, dan kalian melaknat pemimpin dan pemimpin juga melaknat kalian. Hadis riwayat Tirmidzi.
Ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan bahwa mendoakan pemimpin adalah bagian penting dari menjaga hubungan baik antara rakyat dan pemimpin, serta menjaga kesejahteraan dan saling doa mendoakan antara pemimpin dan rakyatnya, dan pemimpin kepada rakyat dan rakyat kepada pemimpinnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dasar fikir yang kelima yang terakhir, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri saja, berdoalah juga untuk orang lain. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya mendoakan pemimpin sebagai bentuk tanggung jawab umat Islam. Doa untuk para pemimpin dianggap penting karena pemimpin yang adil dan baik itu akan membawa kedamaian dan keadilan serta kesejahteraan bagi negara. Wa yajibu 'ala ar-ra'iyya ad-du'a li wulatil umuri bit-taufiqi was-shalah, dan wajib atas rakyat untuk mendoakan para pemimpin dengan kebaikan dan petunjuk. Wa inna salahahum salahul ummati wa fasadahum fasadul ummah. Karena kebaikan pemimpin adalah kebaikan juga untuk rakyat, untuk umat, dan kerusakan pemimpin yang rusak juga menjadikan kerusakan buat umatnya, buat rakyatnya. Waqad kana salaf as-salih yad'una lil khulafa was-salatin fi dhuhurihim. Waqad kana salaf as-salih yad'una lil khulafa was-salatin fi dhuhurihim. Dan dulu para salafus salih, orang-orang saleh dahulu juga selalu mendoakan para khalifah, mendoakan para pemimpin, mendoakan para sultan untuk kebaikan para pemimpin, sehingga pemimpinnya pun akan berdoa kebaikan untuk para rakyatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan uraian di atas, dasar-dasar pemikiran di mana kita jangan hanya berdoa untuk diri sendiri saja, berdoa juga untuk orang lain. Yang pertama adalah Muslim di samping berdoa untuk diri sendiri, dianjurkan pula untuk memberikan dan juga mendoakan untuk orang lain. Doa Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan Muslim yang lain adalah doa yang mustajab dan doa yang diijabah. Dakwatul mar'il muslim li akhihi bi'dharil ghaib mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahui oleh saudaranya, maka doa itu adalah doa yang mustajab dan dikabulkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan hal yang kedua, sebagai kesimpulan, mendoakan para pemimpin bagi rakyat dan masyarakat sudah seharusnya rakyat mendoakan para pemimpin, kita mendoakan para pemimpin, dan pemimpin akan berbuat kebaikan untuk rakyatnya sebagaimana dicontohkan oleh para pesolih, sebab ia menjalankan tugas dengan adil dan baik dan bijaksana akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kita dan seluruh rakyat. Dan sebaliknya, apabila pemimpin itu berbuat buruk, berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, maka dampaknya juga akan menjadi tidak baik buat rakyatnya. Semoga Allah meridai kita dan juga memberikan hidayah dan kekuatan kepada para pemimpin kita, baik yang ada di eksekutif, yang ada di legislatif, maupun yang ada di yudikatif, sehingga mereka bisa berbuat bijaksana, adil, sehingga kondisi keadaan kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafur